Good morning, afternoon, or evening untuk semua listeners yang telah mendengarkan podcast ini. Dan halo, selamat datang lagi di Plato, Patreon Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PWK Patreon dari Universitas Pradita Summarecon Serpong. And I am your host, Dwight Mambu. Dan kali ini ada Alif. Halo Alif. Halo listeners, gue kenalin diri dulu kali ya. Boleh nggak nih? Boleh. Ya, buat para listeners, kenalin gue Alif Nuramanda, mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Pradita, angkatan 21. Jadi gue ini masih mahasiswa baru di Pradita nih. Oh, so bilang mahasiswa baru dong, gue udah rasa ketuaan kalau lu bilang mahasiswa. Gak apa-apa. Hey, I am back hosting setelah sekian lama, and thank you for making us part of your week. Dan kita ada di sini untuk mengeducate, inform, and inspire all of you listeners terkait dunia perencanaan kota. Dan ya, tahulah ya, podcast kita ini dibuat oleh students, mahasiswa aktif yang hidupnya tuh penuh tantangan dan rintangan kalau kuliah, guys. Jadi nanti akan ada episode-episode terkait dunia perkuliahan mahasiswa juga. So stay tuned for what's gonna come more. Dan hari ini gue dan Alif udah kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamu kita malam ini itu merupakan dosen Pradita yang udah berpengalaman banget dalam hal PWK, baik di nasional dan juga internasional, alias luar dan dalam negeri. Ayo, siapa tuh kira-kira? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut, kita gelar karpet merah, kita sambut Ibu Softy Nusela. Halo, Miss. Halo, selamat malam. Miss. Apa kabar? Baik, Miss. Baik, Miss. Apa Miss. kabar nih? Thank you, Miss, untuk waktunya, Miss. Ya. Thank you loh. Iya, Miss. Jadi malam ini, Miss, ya, kita taping malam ya, listeners ya. Kita membahas terkait dunia perencanaan kota di luar dan di dalam negeri gitu loh, Miss. Nah, tapi kita penasaran nih, Miss, untuk introduction-nya kita perkenalan dulu ya, Miss ya, karena ada tak kenal maka tak love, salah. Tak kenal maka tak sayang. Mau nanya dong, Miss, pengalaman gitu loh, Miss, bekerja di urban planning di luar negeri gitu gimana sih, Miss? Biar listeners kita pada tahu loh. Kita tanya dulu dong, Bu Softy ini kuliah di luar negerinya di mana gitu loh. S1-nya juga di mana? Nah, iya, sekalian. Ya, oke. Oke, Miss. Kenalan dulu ya kita ya. Kalian langsung jawab gitu lah. Oke. Iya. Oke. Oke, thank you waktunya untuk Dwight dan Alif ya, dan ada Ana juga. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Softy Nusela, biasa di dunia pekerjaan dipanggil Softy. Saya sekarang sibuk mengajar, menjadi ibu rumah tangga, ya, dan salah satunya di Universitas Pradita, prodi perencanaan wilayah kota. Nah, mungkin background sedikit ya. Jadi dulu saya pernah mengenyam pendidikan bachelor degree di Turki, ya, di kota Izmir. Jadi sebuah kota yang berdempet dengan Teluk Mediterania. Ya, jadi kalau kalian dengar Turki pasti familiarnya dengan Istanbul, ya kan? Pasti dengan kota ya, apalagi sekarang ini sedang tenar sekali, gitu ya. Tapi saya nggak jauh-jauh dari kota tersebut gitu, ada di kota Izmir, ya. Nah, mungkin menjawab pertanyaan dari host tadi ya. Sedikit background lagi. Dulu itu kan saya jenjang S1-nya di Turki itu sama dengan di Indonesia ya, selama 4 tahun. Nah, untuk masuk ke dunia pekerjaan setelah lulus kuliah, memang saat itu saya belum sempat, karena setelah lulus saya memutuskan ke Indonesia for good gitu. Nah, tapi pada tahun ketiga saya ada kesempatan gitu ya menjalani kerja praktek. Mungkin sekarang di Indonesia juga sudah mulai ada kewajiban untuk kerja praktek ya mahasiswanya. Nah, kalau kami kerja praktek ini kami jalankan selama liburan musim panas dulu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya pekerjaan yang pernah saya lakukan sebagai perencana kota mungkin pada saat kerja praktik itu ya. Dulu tepatnya di distrik namanya Güzelbahçe
selama 3 bulan di instansi pemerintahnya. Ya, jadi semacam provincial government gitulah. Nah, di sana saya membantu planners ya dan engineers yang bekerja mendesain distrik Güzelbahçe itu sendiri gitu ya, dan juga banyak belajar mengenai petaan ya, bagaimana perencana kota itu sangat dekat dengan perpetaan ya, artinya bagaimana kita menuangkan ide kita itu di perpetaan seperti itu. Jadi ternyata jam terbang Miss itu cukup tinggi ya Miss ya. Udah senior ya ternyata ya Miss ya di luar negeri gitu ya. Tapi apa yang akhirnya ya, ini gitu. ya Miss masih di introduction. Kenapa Miss akhirnya pulang ke Indonesia Miss? Bukannya udah enak gitu loh Miss di luar negeri. Ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup sering juga dilontarkan ya oleh orang-orang yang terutama tidak kuliah di luar negeri gitu. Pasti mereka pengennya kenapa setelah lulus kuliah nggak kerja di luar negeri aja gitu kan. Pasti itu sangat-sangat lumrah ya pertanyaannya. Tapi memang pada saat itu saya memutuskan untuk kembali karena saya pikir memang perencanaan kota di tempat saya belajar khususnya ya itu sangat berbeda dengan bagaimana ilmu perencanaan wilayah kota diajarkan di Indonesia gitu. Jadi saya merasa butuh untuk kembali ke Indonesia untuk bisa menyelaraskan apa yang saya sudah dapatkan di Turki gitu ya dengan apa yang ada di Indonesia. Artinya kalau saya terus-terusan berada di sana, maka bagaimana saya bisa memahami perencanaan wilayah kota yang ada di Indonesia karena cukup berbeda gitu ya. Jadi di situ saya berpikir kayaknya saya harus gali ilmu lagi nih. Tapi saat ini mungkin gali ilmunya harus di negara saya sendiri gitu, teman-teman. Iya, keren ya Miss ya. Keren banget, jadi ternyata ingin menyelaraskan itu loh tadi Miss. Jadi ternyata cocok dengan tema pembahasan kita malam ini begitu Miss. Nah, kita mau nanya ini loh Miss. Sebenarnya kalau fokus pembangunan PWK di luar negeri itu gimana sih Miss? Apa sih yang mereka ingin bangun? Karena kan kayak ada anggapan gini loh Miss. Luar negeri kan itu lahannya udah banyak yang terdevelop atau pembangunannya udah lebih maju. Jadi mungkin isu membangun yang baru itu kan mungkin sudah mungkin bukan hal yang baru lah Miss ya. Kalau kita kan di Indonesia kan masih sedangkan kita aja baru mau bangun ibu kota baru kan ya Miss. Sedangkan apa gitu loh Miss yang menjadi isu pembangunan di PWK di luar negeri gitu loh Miss. Apakah permukiman kumuh ataukah banjir? Tapi rasanya nggak mungkin sih banjir ya Miss. Gimana Miss? Oke, ini bagus ya pertanyaannya sebenarnya. Dan sebelumnya ini maaf kalau saya agak serak-serak. Nah, mungkin saya agak disclaimer sedikit ya. Mungkin jawabannya ini saya kerucutkan menjadi negara-negara bagian Eropa Timur ya, yang dekat dengan Turki gitu. Karena kalau Dwight tanya luar negeri gitu ya, itu kan sangat luas sekali ya. Kalau kita lihat tuh global sekali dan butuh waktu sampai untuk mengelompokkan isu-isu pengembangan yang ada itu di setiap bagian negara itu nanti bisa sampai sahur kalau kita bicarain semua gitu ya. Cuman mungkin saya agak kerucutkan yang mungkin bisa kita generalisasi juga di bagian Eropa Timur sendiri. Fokus mungkin lebih ke organisasi dan teknologi ya. Dan bagaimana membuat sebuah perencanaan kota itu menjadi sebuah pengembangan yang sustainable gitu. Jadi bukan lagi memikirkan bagaimana ya kita buat jalan tol, bagaimana ya kita membangun gitu ya, membuka jalan lagi untuk bisa membuka akses gitu ya, tapi lebih pada bagaimana jalan yang kita bangun ini bisa sustainable yang nantinya bisa menghubungkan dan menaikkan value dari sebuah kota gitu. Nah, yang seperti tadi ya, contoh modernisasi dan teknologi ya, contohnya ini juga yang banyak diganyang-ganyang oleh berbagai negara yang sudah mulai menunjukkan powernya gitu ya. Ini salah satunya Turki gitu. Kayak misalnya di kota Istanbul pada khususnya dan Ankara ini, presidennya saat ini sudah mengembangkan
mega project. Jadi dia bentuknya infrastructural mega project, ya. Ini ditujukan untuk mendukung nilai sebuah kota dan juga city shaping-nya, gitu. Dan bagaimana semua mega project ini akhirnya akan menyatukan sustainability dari berbagai sektor ya, dari mulai ekonomi, ya, politik mungkin dan lain sebagainya, gitu. Mungkin ada isu lingkungan dan lain sebagainya. Nah, salah satunya ada mega project ini ada jembatan. Mungkin kalian pernah dengar namanya Yavuz Sultan Selim Köprüsü, itu bahasa Turkinya. Kalau di bahasa Inggris bridge. Ya, ini salah satu suspension bridge yang terbesar di dunia ya. Jadi kalau mereka udah punya 2 bridge, sekarang mereka tambah lagi 1. Lalu sebagai negara yang berlatar belakang sejarah Islam sangat kental ya, ada Çamlıca Jami atau Çamlıca Mosque, masjid terbesar di Turki dengan 6 menara. Ini juga mereka baru bangun, diresmikan tahun 2019 kemarin dan sudah bisa digunakan ya. Terus yang ketiga ada airport. Mungkin kalian juga sudah pernah baca-baca. Jadi Istanbul Ataturk Airport yang ketiga. Lalu ada yang termasuk fenomenal, ini ada namanya Kanal Istanbul. Nah, Kanal Istanbul ini panjangnya sejauh 43 km dan lebarnya 400 meter. Jadi dia membelah sebuah tatanan kelautan gitu ya. Dan nanti dibangun 6 jembatan penghubung antara Laut Hitam dan juga Laut Marmara. Nah, ini salah satu proyek yang cukup fenomenal dan melahirkan banyak perdebatan ya. Nah, ini berarti mega project ini ya sudah banyak lah di negara-negara lain juga ya, sedang mereka bahu-membahu untuk bisa menaikkan nilai kotanya gitu. Oke, Miss. Nah, terus yang menjadi tantangan sebagai perencana di luar negeri itu seperti apa, Miss? Sedangkan kan kita tahu ini bahwa di luar negeri itu kan sudah teratur gitu, berbeda dengan di Indonesia yang masalahnya mungkin kayak banjir, kemudian pemukiman kumuh, kemudian macet. Nah, berbeda dengan Turki kan sudah termasuk ke negara yang maju lah, istilahnya sudah teratur gitu lah. Nah, itu yang menjadi tantangan itu yang berbeda dengan negara berkembang itu apa tuh, Miss? Mungkin kalau tantangan sendiri lebih kepada perbedaan pendapat antara beberapa pihak pemegang kekuasaan ya. Nah, ini juga sebenarnya agak rumit dan kita mau nggak mau harus tahu juga gitu ya, harus belajar juga bagaimana beberapa pemegang kekuasaan di suatu negara atau kota itu pola pikirnya harus kita pahami gitu ya. Selain itu, tantangan yang cukup besar juga ada dari masyarakatnya sendiri. Bagaimana beberapa satuan komunitas itu lebih mementingkan bagaimana mengembangkan kota yang sustain atau bagaimana mempertahankan kebudayaan yang sudah ada. Lalu bagaimana lebih fokus terhadap bagaimana supaya warganya jauh dari kemiskinan gitu ya. Jadi instead of building unnecessary mega projects dalam tanda kutip gitu ya, mungkin banyak tekanan dari justru malah publiknya gitu ya, ranah publiknya yang justru masyarakatnya tidak terima gitu ya. Itu mungkin salah satu jadi tantangan juga bagaimana di sana itu mereka mencoba untuk mensosialisasikan terus menerus gitu ya, bahwa pembangunan ini adalah pembangunan yang bisa menguntungkan negara dan juga masyarakatnya gitu ya. Ada bahkan kadang banyak pihak yang ingin gitu ya negaranya yang memiliki historical dan cultural background yang kuat itu mereka nggak mau itu hilang gitu. Dan beberapa pemikiran menyatakan bahwa jika kamu melakukan segitu besarnya mega project, maka bagaimana dengan historical dan cultural gitu. Mereka mengkhawatirkan historical background yang kental dan baik sebagai identitas selama ini itu bisa hilang gitu. Itu tantangannya mungkin. Gitu teman-teman. Ini ternyata tantangannya cukup banyak loh. Padahal tadi kita kan sebenarnya rencana mau nanya apa sih
apa ya, jadi pengaruh apa namanya, apakah dipengaruhi oleh politik, tapi ternyata juga Miss sudah singgung terkait ada kekuasaan gitu loh Miss. Nah, tapi setelah kita jalan-jalan ke Turki, kita balik dulu dalam negeri sedikit Miss ya. Jadi kita kembali dulu ke terminal kita. Nah, kita sekarang membandingkan loh Miss ya. Apa sih kira-kira ya kelebihan atau kekurangan mungkin perencanaan dalam negeri sama yang ada juga di luar negeri? Kan Miss kan tadi Miss bilangnya menyelaraskan loh Miss. Kira-kira kalau dari pengalaman Miss tuh kelebihan kekurangan yang di luar negeri gimana? Kelebihan kekurangan di dalam negeri itu dalam hal PWK-nya itu gimana Miss? Dari pengalaman Miss. Sejauh yang mungkin kalau kita ngelihat dari planners-nya ya, kan ini mengerucut ke urban planning-nya ya. Berarti kan urban planners-nya yang disoroti. Mungkin kalau kelebihan di Indonesia sendiri, kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah secara kuantiti, ya. Tapi kekurangannya sumber daya manusia yang disebut planners tadi itu belum bisa mengelola baik. Ya, jadi maksudnya kita punya sejarah, kita punya latar belakang identitas negara yang juga autentik gitu ya. Tapi planners ini belum bisa menyelaraskan antara apa yang mereka benchmarking gitu ya, mereka pelajari dengan apa yang kita punya gitu. Itu kekurangan yang saya lihat tadi gitu. Ya, kalau sebenarnya kalau di Indonesia berkisarnya di situ-situ sih saya ngelihatnya. Gitu. Untuk apa tadi? Udah nanya kekurangan negara ya? Negara developed, negara berkembang atau belum? Sama di dalam negerinya Miss, iya. Jadi pertanyaannya dari lihatnya Miss, dalam negeri gimana, luar negeri gimana? Kelebihan kekurangan di Indonesia. Kelebihan kekurangan masing-masing Indonesia sama yang Oke. Kalau negara yang sudah berkembang ya, ini balik lagi ke idealisme berbagai pihak. Ya, jadi orang-orang yang di negara berkembang itu masyarakatnya itu karakternya lebih bisa speak up mereka, gitu ya. Nah, semakin banyak pihak yang bisa berbicara dalam tanda kutip itu, maka kan semakin banyak clash, benar nggak sih? Jadi semakin banyak kepala yang memberikan masukan, memberikan input, gitu ya. Meskipun bisa jadi inputnya itu dalam bentuk anarkis gitu kan. Tapi ya itu tadi, mungkin lebih kepada idealisme berbagai pihak serta kepentingan beberapa komunitas yang masih sering bertabrakan gitu. Itu kekurangan dari negara-negara yang berkembang gitu. Nah, kalau kelebihannya sendiri ya itu, mereka tahu cara memanfaatkan kalau dari pengalaman saya, karena saya juga waktu itu pernah join di berbagai seminar ya. Saya join di seminar Eropa dan juga di Eropa Timur dan Eropa Barat gitu. Nah, mereka ini tipe-tipe orang yang negaranya tuh sebenarnya kalau secara tidak sekaya kita gitu ya. Lalu potensi-potensi alamnya tidak sekaya kita, tapi ide-ide kreatif itu muncul pada kondisi existing yang mereka punya. Itu yang saya kagumi sebenarnya gitu ya. Dan mereka tuh berani speak up gitu dengan sebenarnya keterbatasan yang mereka punya juga gitu sebagai planners ya di negara mereka. Seperti itu. Nah, oke Miss. Nah, terus kan kita udah tahu nih Miss kekurangan sama kelebihan dari di luar negeri kayak gimana, di dalam negeri kayak gimana. Nah, kita fokus ke dalam negeri nih. Apakah perencanaan kota-kota di Indonesia gitu sudah siap gitu menghadapi era dari globalisasi ini gitu loh Miss? Menarik ya ini globalisasi. Sebenarnya kalau dibilang siap atau tidak, kita ini sebenarnya udah masuk belum sih ke era globalisasi? Coba saya tanya ke kalian, gimana? Mungkin Kak Dwight ada jawaban yang udah berpengalaman banget. Sebenarnya saya bingung. Kita mau ngobrol aja nih. Pada akhirnya kan ibu kota kan pindah juga Miss dari Pulau Jawa Miss. Akhirnya kan ibu kotanya pindah juga dari Pulau Jawa. Gimana Miss kalau dari Miss? Jadi sebenarnya terlepas dari perpindahan ibu kota tadi ya,
kita ini sudah masuk ke era globalisasi. Apa sih sebenarnya globalisasi itu? Artinya kan globalisasi itu definisi mudahnya kan, dan pertukaran idea yang terjadi sangat cepat gitu. Jadi sehingga hilang border atau batasan antara negara, kota, negara, atau bahkan benua gitu kan. Contoh deh, gampangnya, biar gampang menganalogikannya ya. Sekarang ada K-pop wave, ya kan? Atau Korean wave, ya. Nah, ini kan efek dari globalisasi, gitu. Bagaimana akhirnya kita budaya Korea, bahkan mungkin semua udah lumrah dengan simbol love, dengan jari telunjuk dan jempol, ya kan? Sekarang Udah ngerti kan? Ya kan, ya sebenarnya udah ngerti semua kan? Padahal itu datang dari negara mereka, ya. Semua sudah terbiasa, misalnya mau makan kimchi, makanan tradisional. Udah biasa ya, atau mungkin sekarang kalian udah tahu tteokbokki ya, yang sekarang lagi viral-viral ya di kalangan anak muda. Ini juga udah mudah juga ditemukan di supermarket di Indonesia bahkan kan. Jadi, nah ini termasuk dalam globalisasi yang berefek pada kultur. Gitu. Ya, jadi udah nggak ada batasan lagi. Kamu nggak perlu pergi ke Korea lagi untuk bisa merasakan apa yang mereka makan mungkin ya, ataupun apa yang mereka tonton gitu kan, udah sangat menyatu gitu. Nah, kalau globalisasi pada pengembangan kota sendiri ya, tentu kita sudah dipaksa dalam tanda kutip ya, dipaksa siap untuk join the league gitu istilahnya. Ya, karena kalau enggak, gimana kita bisa keep up dengan negara-negara di dunia dan juga memunculkan nama Indonesia di dunia, gitu kan? Itu kalau tidak siap dengan serangan globalisasi gitu di era ini. Jadi saya rasa dengan keadaan ya bisa dibilang siap tidak siap ini, gitu ya. Ya kita memang sudah masuk ke era globalisasi dan saya merasa menilainya so far kita handle it well lah gitu, walau agak kadang-kadang batuk-batuk dikit gitu atau agak tertatih gitu ya bahasanya gitu, tapi kita ya handle it well lah. Maksudnya bukan untuk berpendapat gitu kan, speak up itu akhirnya menimbulkan kreativitas yang baik gitu kan, perkembangan kreativitas dari anak-anak gen yang baru ini menjadi lebih luas gitu. Iya. Jadi sebenarnya mau tidak mau, siap tidak siap, sebenarnya kita udah ada di era globalisasi sebenarnya. Itu juga ya, Miss ya? Kalau yang saya tangkap ya, Miss ya? Iya. Jadi ya sebagai planner kita harus siap menghadapi itu ya, di listener ya. Jadi ya ketika masuk, apalagi sudah revolusi industri 4.0 gitu-gitu. Apalagi sekarang ada tantangan pandemi COVID lagi. Ya. Nah, ini semakin terputuslah gitu ya border-border atau batas-batas, karena ini sudah pandemik ya, semua di negara di dunia sudah terkena COVID-19 wave kan. Semakin senjang nggak sih Miss nantinya? Karena pertanyaan berikutnya, sekalian saya masuk ke pertanyaan berikutnya Miss. Seberapa majukah sih sebenarnya perencanaan kota di luar negeri dibanding di dalam negeri? Nah pas kita bahas ini, jadi senjang nggak sih Miss terkait antara itu dengan adanya COVID juga Miss? Senjang tuh gimana maksudnya? Tadi kan kalau Miss saya pakai bahasa Missnya aja tadi ya, untuk keeping up loh Miss, Jawa sama Indonesia sama dengan di luar negeri gitu loh Miss, untuk keeping up gitu loh Miss. Itu Miss, ada COVID-nya ini. Iya, sebenarnya semakin terlihat ya teman-teman ya. Jadi dari mulai ya kita ini jadi agak keluar dari urban planning ya, mungkin kita jadi melihatnya fasilitas kesehatan ya masuk ke dalam COVID-19 gitu kan. Bagaimana kita sebagai warga negara mendapatkan fasilitas dari sesuatu yang sudah mendunia ini gitu ya kan. Sebenarnya tidak untuk membandingkan, tapi untuk melihat gitu ya bagaimana sebenarnya di Indonesia ini masih banyak ketidakjelasan dan keanomalian dari berbagai pendapat mengenai pandemik ini gitu. Nah kalau misalnya maju atau tidaknya ya terlihat gitu loh teman-teman. Kalau kamu
tahu di Amerika sudah gratis ya vaksin semuanya, lalu kamu tinggal bisa belok ke apotek, kamu bisa vaksin gitu kan. Dan semua booster juga sudah dengan sama rata terakomodir gitu. Tapi dengan negara kita mungkin agak ada banyak kendala masih gitu ya. Ini kembali lagi ya, ini tadi kamu sudah nanya belum sih tentang faktor politik belum ya? Karena tadi udah disinggung Miss kan ya di awal waktu kita bahas pengalaman Miss, jadi kita agak skip itu loh Miss. Nah, kan, tapi kalau Miss gitu. mau elaborasi, ya gitu Miss. Kalau Miss mau elaborasi, mau Miss. Oke. Apa nih yang nomor 6? Nomor 6. Perencanaan kota di luar negeri dipengaruhi karena kan ya di sini kan posisinya planner kan Miss itu sangat di Indonesia ya Miss ya. Sangat sangat identik dengan politis gitu loh Miss. Nah, kalau misalkan di luar negeri itu gimana Miss? Well, sebenarnya ini juga pembicaranya tipenya undercover ya teman-teman. Jadi pembicaraan seperti ini itu tidak secara gamblang dijelaskan gitu ya, bahwa pembangunan infrastruktur A untuk menarik simpati publik terhadap partai X misalnya, kan nggak ada kayak gitu ya. Tapi harus diakui gitu, faktor politik adalah salah satu faktor yang terbesar dan cukup mengambil pengaruh keputusan yang dibuat pada satu kota atau negara. Dan itu juga berlaku di di luar Indonesia gitu. Bahkan mungkin lebih ekstrim ya kalau di luar Indonesia gitu, karena di luar sana kan demokrasinya lebih istilahnya ya, kalau kita sekarang terbatas ada UU ITE dan segala macam ya, alhamdulillah kita dijaga dengan itu sih ya, kadang-kadang lah. Ya karena pada dasarnya presiden di banyak negara kan datang dari komunitas politik tertentu gitu, dia mewakili gitu. Jadi kalau dibilang ada pengaruhnya dengan partai politik ya itu pasti, sangat pasti ya. Urban planning juga masuknya ke situ karena pembangunan infrastruktur, pembangunan ruang layak publik itu kan semuanya kembali lagi ke anggaran ya. Kalau kita udah membicarakan anggaran, kita pasti kembali lagi ke pemangku kepentingan, ya kan? Siapa yang bisa menggelontorkan dana gitu untuk pembangunan ini dan itu, gitu. Jadi kembali lagi ke political view, gitu, teman-teman. I see, Miss. Nah, tadi kita juga singgung banyak soal ibu kota yang akan pindah dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Borneo, the heart of Asia gitu loh, Miss. Nah, kota-kota di luar negeri kan ada beberapa yang pindah ibu kotanya. Ada Brasil pindah, ada Amerika juga awal-awal tuh pindah, cuman karena Washington udah lama juga ya. Australia juga sempat pindah. Nah, kira-kira nih, nggak tahu ya kalau di Turki ya, Miss. Turki sempat pindah ibu kota nggak sih, Miss? Turki pindah ibu kota, pindah juga. Pindah ya? Oh ya, udah kan. Ya. Jadi dari Istanbul di mana, Miss? Istanbul kan ya sekarang ya? Sekarang tuh Ankara. Ayo. Ankara. Ini masih banyak yang salah. Ya. Gak apa-apa, ini ini ya pengetahuan ya, kita sambil diskusi. Jadi sebenarnya pertanyaannya, Miss, lesson learn apa loh, Miss, yang bisa diambil dari belajar dari pemindahan ibu kota? Mungkin karena Miss konteksnya di Eropa gitu loh, Miss. Lesson learn apa yang bisa mungkin dilihat oleh Indonesia yang akan memindahkan istana merdekanya ke kota Nusantara? Karena kan sekarang udah ada kota, udah ada namanya ya, Miss ya. Gimana, Miss? Iya. Kawan kota Nusantara ya. Ini sebenarnya panjang ya kalau kita diskusi. Bahkan ini punya sesi seminar sendiri mungkin ya, tapi I cut it short aja. Tapi kalau misalnya kita melihat dulu ya kembali ke pemindahan ibu kota di beberapa negara itu kan mereka memiliki latar belakang yang variatif gitu ya. Kenapa sih harus pindah gitu? Jadi artinya tidak semua negara serta-merta memindahkan untuk tujuan yang sama gitu. Mereka semua punya objektif dan kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Dan seperti contohnya Rusia, ya, Pakistan, India itu memindahkan ibu kotanya dengan alasan titik strategis yang mudah dijangkau dengan region lainnya di negara tersebut. So. Atau tadi pertanyaan 2,
Turki ya, memindahkan dari Konstantinopel atau dari Istanbul, nama itu Konstantinopel itu zaman dulu, pindahnya ke Ankara ya sampai sekarang. Nah ini kan juga dengan tujuan rekonsiliasi dan perbaikan moral. Ini kan beda juga tujuan objektif dari pemindahan ibu kotanya. Nah, ini karena pada saat jatuhnya dinasti Ottoman ini, kerajaan yang sangat besar itu yang menguasai sampai ke Roma, itu banyak dari pihak dari dinasti yang diadu domba dan akhirnya terlibat korupsi gitu ya. Jadi perbaikan moral tuh maksudnya banyak yang akhirnya moralnya rusak lah di kota tersebut gitu. Nah untuk melahirkan pemerintahan yang lebih fresh dan baik itu akhirnya diidekan dipindahkan ke Ankara gitu kan. Lalu ada lagi Australia tadi ya, pemilihan Australia ini juga di mana ibu kotanya sempat menjadi perdebatan kan, karena kota-kota besarnya itu di Sydney dan Melbourne ya kan, tapi akhirnya mereka memilih Canberra sebagai ibu kota karena dianggap sebagai kota yang masih dapat dikembangkan sebagai pusat pemerintahan gitu, terfokuskan ke sana. Kalau lesson learn-nya mungkin dari sini kita bisa ambil contoh ya, bahwa dalam memindahkan sesuatu yang besar gitu ya, huge, itu tentunya akan menimbulkan resiko yang besar pula ya. Salah satunya bisa karena lahirnya pro dan kontra ya, dan itu adalah hal yang lumrah lah gitu. Jadi kita sebagai warga negara mungkin ya belajar dari negara yang lain dan kota yang lain mungkin bahwa semua perpindahan ibu kota itu objektifnya berbeda-beda dan mereka pasti punya pro kontra tersendiri gitu ya, termasuk juga perpindahan IKN ini ya kan, Nusantara ini gitu. Sebenarnya contohnya mirip sama Canberra ya, karena Canberra itu dulu masih hutan belantara, bahkan mungkin sekarang juga sebagian daerah Canberra itu masih banyak yang forest gitu bentuknya. Jadi kamu bisa lihat kanguru nyebrang tol gitu. Kalau di Canberra itu udah banyak yang kayak gitu. Nah jadi Kalimantan bisa ngelihat harimau nyebrang gitu kan. Jadi ya gitu ya. Jadi selama dapat ditemukan jalan tengah gitu ya, serta kesejahteraan rakyatnya tidak terganggu, ya kita harap bisa menjamin itu gitu teman-teman. Oke, jadi Miss, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Setelah udah terakhir aja. Nggak kerasa. Setelah kita membahas tadi perencanaan wilayah kota di luar negeri, di dalam negeri. Nah, menurut Miss nih yang paling terbaik gitu loh, Miss, perencanaannya itu di dalam negeri atau di luar negeri? Wah, gimana ya teman-teman? Menurut penglihatan dari hati ya Miss, dari hati ya Miss jawabannya. Dari hati ya apa dari background pekerjaan nih. Jadi mungkin saya juga agak kalau jawab langsung gitu ya, yang terbaik ada di sini gitu, kayaknya terlalu jawaban anak SMP lah gitu kan. Saya sukanya kota di sini gitu ya. Tapi yang harus kita coba untuk pahami sebagai urban planner ya. Jadi perencanaan kota di setiap negara ini memiliki ciri khas semua masing-masing, berbeda ya. Punya karakter masing-masing. Dan setiap negara itu atau setiap kota pasti melakukan benchmarking ya, atau mengambil pelajaran dari negara lainnya misalnya. Terutama negara-negara yang berkembang ya, mereka ambil contoh dari negara-negara adidaya. Nah, kalau kita main ke kota-kota yang peradabannya ini lebih lama dan lebih tua dari negara kita nih, contohnya Indonesia ya, kita pergi ke Spanyol gitu yang udah lebih tua gitu kan, dapat dipastikan mereka pasti memiliki pesona pengembangan kota yang lebih bervariasi. Ya, karena mereka sudah mulai lebih awal daripada pengembangan di negara kita gitu. Ya, jadi sudut pandangnya itu bisa kita elaborasi lah. Tidak terpaku pada planning di Indonesia jelek gitu, atau planning di luar negeri bagus atau jelek gitu ya. Tapi lebih pada itu tadi. Nah, walaupun misalnya kita termasuk negara yang
pengembangan kotanya agak delay sedikit gitu ya, karena dijajahnya lama banget. Tapi Indonesia ini nggak perlu khawatir ya, karena ini poin penting ya teman-teman. Perencanaan kota adalah objek yang sangat dinamis. Ya, apa sih dinamis itu? Bergerak, berubah-ubah. Ya, dia tidak akan pernah menjadi stagnan. Nah, jadi tugas dari semua perencana kota seperti kita ya, urban planners, adalah mengikuti alur dinamis dari sebuah kota itu sendiri. Gitu. Bagaimana pergerakan manusia mempengaruhi pembentukan sebuah kota? Bagaimana ranah publik seorang perencana dapat dengan peka membaca pergerakan ranah publik. Gitu. Nah, bagaimana aplikasi-aplikasi dan ide-ide dapat dielaborasi dan akhirnya menjadi suatu produk yang berhasil bermanfaat serta sustain di sebuah kota kita gitu. Nah, ini yang nggak perlu dikhawatirkan sama orang Indonesia karena ya itu kita selama mengeluarkan solusi ya, terus kreativitas, kita mengikuti dinamika dari perkembangan kota, kita akan bisa keep up lah gitu dengan negara-negara lainnya yang tadi kalian bilang mungkin lebih berkembang gitu ya. Nah, ya butuh kreativitas sih memang ya. Jadi jangan cuman aduh jelek banget sih, aduh kok gini sih, kok gitu. Tapi kita lebih kok gimana nih solusinya? Ya, kembangin kreativitasnya, dielaborasi lagi seperti apa gitu. Tapi kalau kalian tanya pribadi ya, saya pribadi kalau perencanaan kota yang terbaik ya di Swiss, benar nggak? Di kota Zurich. Jenewa ya, Miss ya. Jenewa ya. Oh iya itu, ya itu bagus juga. Begitu. Oke, Miss. Waduh, kita udah bicara banyak nih, Miss. Seru juga pembicaranya terkait membahas kota di luar negeri gitu loh, Miss. Dan semoga kita bisa aplikasikan ya, Miss ya, untuk di dalam negeri gitu loh, Miss ya. Ya, betul. Thank you so much once again, Miss, untuk waktunya, Miss, untuk materinya dan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di percakapan selanjutnya, Miss ya. Oke, terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf. Ya, terima kasih sama-sama. Untuk semua listeners, terima kasih juga sudah mendengarkan podcast episode ini. Kiranya kita bisa belajar ya terkait luar negeri dan dalam negeri. Asik kan hari ini jalan-jalan tuh. Biasanya kan udah kejebak di rumah gara-gara COVID. Apalagi sekarang Omikron lagi naik nih. Ini rekamannya pas lagi Omikron lagi naik nih. Jadi teman-teman sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian tetap inform, tetap stay safe. Omikron lagi naik saat ini. Nggak tahu sih pas episode ini keluar, semoga udah turun. Amin. Okay guys, see you soon. Bye-bye listeners. See you soon again. Good night and aloha. Bye-bye.